Ya masih bersama saya Danti Ayu di Ngopi Sore ngobrol pintar seputar ekonomi dalam rangkaian acara HUT ke-53 Banjarmasin Pos. Ya untuk sesi kedua sudah ada hadir bersama saya perwakilan dari Bank Tabungan Negara, ada Mas Bobi dan juga ada Mbak Amel nih ya. Mas Bobi dan Mbak Amel ini adalah selaku Sales Head BTN Banjarmasin dan FSU Head BTN Banjarmasin. Nah, Mas Bobi dan Mbak Amel akan memberikan sosialisasi nih Mbak ya tentang digital channel Bank BTN. Boleh langsung saja silakan Mbak Amel. Baik, terima kasih Mbak Denti. Kita kenalan dulu ya, kayak peribahasa kan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan saya Amel, saya di BTN jabat sebagai FS UH Kantor Cabang Banjarmasin, membawahi funding and service-nya ya. Jadi kita membawahi 6 outlet, 6 KCP, kantor pusatnya, kantor cabangnya itu ada di samping kantor wali kota. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah bergabung di sini. Minta tolong materinya, Mbak. Jadi kali ini kami akan membawakan sebenarnya ini materi untuk digitalisasinya Bank BTN secara umum ya. Kalau tadi kita sudah ngomong digitalisasinya dari OJK, nah sekarang kita membahas digitalisasinya Bank BTN. Oke. Bank BTN itu sebenarnya terkenalnya dengan bank, ada yang tahu nggak? Ya kita terkenalnya untuk bank perumahan ya, biasanya kredit perumahan rakyat, ya kan? Mungkin orang tuanya, adik-adik semua itu sudah ada yang ngambil KPR di BTN. Nah, sebenarnya kita tidak hanya melayani untuk KPR saja ya. Jadi BTN ini sudah lama sebenarnya bertransformasi. Kita juga melayani layanan perbankan yang lain seperti tabungan, deposito, giro, dan lain-lain gitu ya. Nah, kita juga memfasilitasi produk-produk tersebut dengan digital channelnya. Oke, next. Nah, kenapa sih harus Bank BTN gitu ya teman-teman ya? Karena Bank BTN ini salah satu bank himbara atau bank himpunan negara milik pemerintah yang teman-teman mungkin tahu bank himbara yang lain seperti BRI, Mandiri, BNI. Nah, salah satunya juga BTN, Bank Tabungan Negara. Jadi BTN ini kita merupakan bank dengan aset terbesar kelima di Indonesia. Kemudian kita juga terbesar dalam penyaluran KPR di Indonesia. Kemudian kita juga dipercaya oleh pemerintah untuk penyaluran program pemerintah untuk 1 juta rumah. Dan kita sudah bekerja sama dengan 10.000 lebih pengembang di Indonesia. Kemudian jaringan kita juga tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Saat ini kita ada di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Maluku, Bali, dan Nusa Tenggara, kemudian Papua. Nah, ini tersebar outletnya dan kita juga terhubung jaringan dengan kantor pos. Nah, mungkin teman-teman nih taunya kantor pos itu buat ngirim paket gitu ya. Nah, sebenarnya kita sudah bekerja sama dengan kantor pos sebagai perpanjangan tangan kami untuk melayani tadi inklusi keuangan masyarakat yang tidak terjangkau oleh kami, misalnya seperti di desa, semua desa itu kan ada kantor posnya. Nah, di sana juga bisa melakukan kayak setor tabungan, pembukaan rekening gitu. Jadi sudah seperti bank BTN sebenarnya. Dan produknya pun juga khusus untuk di kantor pos kita ada tabungan Ebatara Pos. Jadi kita melayani sampai ke pelosok. Walaupun tidak ada outletnya BTN gitu. Jadi masyarakat itu nggak perlu ragu gitu. Apa harus menabung nggak ada BTN-nya nih? Ada kantor pos gitu. Kita bisa tetap layani. Kemudian untuk digital channelnya Bank BTN, kita ada namanya BTN Mobile. Nah, kalau mungkin yang dilihat dulu mungkin pernah lihat logonya BTN ya, ada apa namanya agak panjang gitu ya. Nah, sekarang kita baru launching logo baru, itu BTN simple dan lebih kekinian ya teman-teman ya. Nah, di BTN Mobile ini
ada berbagai macam fitur yang bisa dinikmati di sana, bisa ada seperti transaksi perbankan, finansial, non finansial, bahkan nanti untuk BTN properti itu juga ada. Nanti akan detailnya dijelaskan oleh Mas Bobi. Kemudian kenapa sih harus BTN mobile gitu ya? Seperti yang dijelaskan tadi Bapak Alex, Pak Andi dari OJK, kita tuh harus melek teknologi gitu ya. Kalau BTN tidak bertransformasi, tidak mempunyai digital channel yang mengikuti perkembangan zaman gitu ya, kita akan tertinggal ya teman-temannya. Nah, makanya BTN itu juga memiliki digital channel yang sebenarnya sudah lengkap semua fitur dan layanannya. Next. Nah, jadi melalui BTN Mobile ini semua transaksi itu mudah. Ini adalah super apps dari Bank BTN. Next. Apa aja sih yang ada di BTN Mobile gitu ya. Tadi ada BTN Property, kemudian ada split bill. Nah, ini yang baru ya, teman-temannya. Jadi split bill itu misalnya nih pada nongkrong semuanya, nongkrong di kafe gitu ya sama teman-teman gitu kan. Ada satu yang istilahnya nalangin lah ya, aku dulu deh yang bayarin gitu ya. Nah, ini nanti melalui BTN Mobile itu bisa dilakukan split bill ke teman-temannya yang tadi bareng nongkrongnya. Kalau mungkin dulu urunan kasih cash gitu ya, sekarang itu udah bisa melalui BTN Mobile, jadi udah non cash. Nah, ini membantu sekali. Kemudian kita ada quick access. Quick access ini di BTN Mobile tuh mana sih fitur yang sering kita gunakan gitu ya. Oh, ternyata kita sering pakainya kris, maka dia akan muncul di halaman depan. Jadi nggak repot lagi nyari fitur-fitur yang lain. Ternyata misalnya kita sering transfer nih gitu ke bank lain. Ya udah, nanti yang akan muncul di quick access-nya itu transfer ke bank lain. Kemudian ada transaksi valuta asing. Jadi di BTN Mobile ini juga bisa bertransaksi untuk valuta asing. Jadi misalnya melakukan pembukaan rekening US, kemudian pas kita lihat-lihat kurs, harganya tuh lagi bagus gitu ya, terus kita jual misalnya USD-nya tuh sudah bisa melakukan transaksi itu di BTN Mobile. Kemudian tadi kita juga bisa melakukan pembukaan rekening online. Jadi nggak perlu datang gitu ke bank gitu ya, ke CS ngantri, udah bisa melakukan online pembukaan rekening, tapi ini hanya untuk khusus nasabah baru yang belum pernah punya BTN. Kemudian poin spekta. Jadi nanti ada loyalty yang akan diberikan ke nasabah pengguna BTN Mobile berupa poin spekta. Setiap kali transaksi atau pengendapan dana gitu ya, misalnya di BTN, di tabungan, ini akan mendapatkan loyalty berupa poin. Poinnya ini nanti dikumpulin, bisa ditukarkan dengan voucher-voucher yang tersedia. Biasanya setiap kali transaksi, misalnya nih kalau teman-teman mahasiswa tuh sukanya bayar pakai kris ya kan? Nah, setiap kali pembayaran pakai kris, nah itu nanti akan dapat poin. Nanti poinnya dikumpulin sampai dengan minimal tertentu bisa ditukarkan dengan voucher. Tuh. Kemudian next. Oke. Nah, kalau ini fitur untuk finansialnya sama aja sih. Kita ada transfer of us sama transfer on us. Jadi sesama BTN dan ke bank lain. Kita lagi ada promo sampai dengan akhir Desember. Jadi transfer ke bank lain itu free ya teman-teman ya. Jadi misalnya pilihannya tuh BI Fast. Nah, itu free. Biasanya ada biaya 2.500 ya. Nah, ini nanti akan kita cashback-kan biayanya. Kemudian ada payment ini kayak pembayaran UKT misalnya. ULM bayar UKT melalui BTN tuh udah bisa, tinggal masukkan NIM. Nanti muncul tagihannya, bayar gitu. Kemudian kita ada auto debit juga. Auto debit ini misalnya untuk pembayaran tertentu. Kemudian ada pembelian, purchase tuh kayak misalnya pembelian pulsa dan lain sebagainya. Kemudian juga ada fitur auto transfer. Nah, untuk non finansial di sini lebih ke non finansialnya seperti
BTN properti, kemudian tadi split bill gitu ya teman-temannya, tanpa berhubungan dengan finansial teman-teman semuanya. Nah, saat ini kita ada next lagi promo namanya Bale gitu ya teman-teman. Jadi ada 3, yaitu Bale Santai, Bale Santap, dan Bale Sehat gitu ya. Nah ini, jadi kalau misalnya ada merchant-merchant yang di situ bayar pakai kris atau edisinya, nanti akan dapat cashback langsung. Misalnya kalau yang lokalnya kita ada soto Bang Ahmad, kemudian ada Tasyao, silakan bayar pakai kris atau edisinya, nanti akan dapat cashback 30%, maksimal 15.000. Jadi langsung di cashbackkan ke rekening adik-adik semuanya. Kemudian kalau yang lainnya itu yang udah kerjasama nasional dengan kita. Ada Chat Time, ada Solaria gitu ya teman-temannya. Nah kalau untuk materi BTN Mobile dari saya cukup. Nah untuk detail untuk materi digital propertinya saya serahkan ke ahlinya nih Mas Bobi. Silakan Mas Bobi. Ya, silakan Mas Bobi, langsung aja nggak apa-apa. Ya, makasih Mbak Danti, Mbak Amel. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman. Ya, ya alhamdulillah ya masih pada semangat. Mudah-mudahan teman-teman senang sekali ya. Sekali lagi mungkin saya perkenalkan, saya dengan Bobi dari kantor cabang Bank BTN kantor cabang Banjarmasin. Saya sebagai CLU Head. Senang sekali ada di tengah teman-teman ini mahasiswa yang masih semangat, masih pada usia mungkin 25 ya, mungkin 20 sampai 25. Nah ini kita atau di bawah itu lagi ya, 19 kali ya, iya oke. Atau 17 mungkin. Iya, berarti harus lebih semangat lagi nih, biar semakin muda kelihatannya ya. Iya, beda tipis sama saya sama Mbak Amel, Mbak. Usianya. Seangkatan ya. Seangkatan. Oke, mungkin saya melanjutkan. Tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Amel terkait dengan BTN Mobile dan kali ini saya akan menyampaikan terkait juga dengan platform BTN Property. Jadi tadi sudah disampaikan, disinggung bahwa BTN itu identik dengan bank KPR atau istilah bahasa Inggrisnya mortgage ya. Nah, ini kita BTN ini sampai dengan hari ini dari tahun 1973 teman-teman menyalurkan KPR. Sampai dengan saat ini sudah kira-kira nasabah existing kami yang sudah ngambil KPR itu sekitar 6 juta ya, jadi cukup banyak dan juga kedepannya pemerintah terus menargetkan BTN sebagai bank utama yang menyalurkan KPR. Nah, dan berdasarkan data kita untuk pemohon KPR ini, itu secara usia, Mbak Danti itu rentang usianya itu paling banyak di usia 20 sampai 30 tahun atau mungkin sekarang bahasanya milenial ya, milenial. Nah, itu wajar teman-teman karena di usia-usia segitu biasanya adalah usia produktif ya. Baru lulus kuliah, kemudian dapat kerja, berumah tangga sehingga kebutuhan rumah itu memang sebuah kebutuhan yang primer. Nah, dan usia-usia milenial dan mungkin ada juga sebagian yang Gen Z ya, Gen Z ya. Itu kan habitnya belakangan ini mungkin setelah pasca pandemi berubah ya. Semua tuh serba digital, maunya serba mudah, nggak ribet, apapun kalau bisa dibeli via online gitu kan. Sekarang sudah ada berbagai macam platform mungkin yang cewek-cewek ini senang kan belanja di Shopee atau Tokopedia ya. Nah, kurang lebih ini BTN Property seperti itu. Tapi bedanya adalah yang dijual adalah rumah di sini, teman-teman. Nah, ini mungkin untuk sekarang teman-teman nih masih belum lulus kuliah atau menjelang lulus ya, tapi belum terasa kebutuhan rumah, tapi mungkin 2 atau 3 tahun yang akan datang ketika sudah punya penghasilan, sudah punya keluarga, ini akan perlu sekali gitu ya. Nah, dan BTN ini menyikapi dengan bertransformasi ke menyesuaikan dengan era digital sekarang. Nah, kita ada BTN Property di mana ini next ya. Slide-nya bisa di next. Nah, ini
BTN Property itu merupakan platform atau marketplace milik Bank BTN yang berisi tentang listing perumahan yang sudah bekerja sama dengan Bank BTN. Jadi kita sudah ada kerjasama dengan 3.300 developer se-Indonesia. Jadi melalui BTN Property ini, teman-teman bisa akses informasi rumah di seluruh Indonesia. Jadi tidak hanya terbatas di Banjarmasin atau di Kalsel, kita bisa lihat semua tuh unit-unit rumah yang ada di Indonesia, mau ngambil di mana. Jadi secara jangkauan memang lebih luas, kita bisa lihat di btnproperty.co.id. Mungkin yang sejenis teman-teman pernah dengar ya, ada rumah123.com, ada pernah dengar? Website-website semacam itu ya. Nah, itu kurang lebih sama, cuma kami punya keunggulan, kalau website-website itu kan hanya sekedar wadah jual beli ya. Artinya penjual taruh rumah yang ingin dijual di situ, kemudian pembeli memilih gitu ya, nanti terjadi transaksi. Tapi di BTN Property ini keunggulannya adalah sekaligus bisa untuk pengajuan KPR-nya di situ. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Oke, next. Nah, ini kurang lebih tampilannya seperti ini, teman-teman. Jadi kita juga sudah menyesuaikan dengan yang kekinian lah, yang secara user experience enak dilihat gitu ya, tidak ribet gitu. Jadi semua fitur-fiturnya itu sudah di-update secara berkala dan juga tampilannya juga cukup menarik ya. Oke, next. Next. Nah, ini tadi saya jelaskan fungsi dari BTN Property ini sebenarnya ada 3. Yang pertama itu as a marketplace. Tadi sudah saya singgung di depan. Jadi fungsinya sama seperti marketplace, teman-teman. Cuma bedanya barangnya yang dijual adalah rumah ya. Kalau di Shopee atau Tokopedia ya bisa berbagai macam ya, tapi mungkin kebanyakan anggaplah misalnya pakaian gitu ya, paling banyak di situ atau sepatu. Nah, ini BTN Property fokus jualannya adalah rumah, mempertemukan antara penjual rumah baik developer maupun perorangan dengan calon pembeli. Itu yang dimaksud dengan fungsi sebagai marketplace. Kemudian yang kedua adalah konten atau informasi. Nah, ini nanti kita sampaikan. Kemudian yang ketiga adalah pengajuan KPR online. Tadi sudah saya singgung di depan sedikit. Next. Nah, ini untuk fungsi yang pertama, as a marketplace, BTN Property sebagai sarana atau tempat bertemunya antara penjual dengan pembeli. Di situ isinya ada mengenai listing unit stok rumah yang tersedia. Jadi misalnya di satu perumahan, anggaplah di sini misalnya Citraland ya teman-teman. Citraland itu kita bisa lihat di situ. Misalkan di satu klaster itu ada contoh 100. Nah, mana yang sudah terjual, mana yang masih ready stock itu tersedia di BTN Property ini. Jadi kita tahu mana rumah-rumah yang masih ready stock. Kemudian listing harga, di situ juga kita bisa atur kira-kira kita minatnya di range harga berapa nih. Misalnya mau cari harga rumah 200 atau mungkin di atas 500 atau mungkin sekalian yang middle up yang di atas 1 miliar, itu kita bisa atur. Nanti keluar berdasarkan pilihan atau filternya itu ya. Kemudian profil developer juga kita bisa lihat di situ apakah capable atau enggak, bagaimana rekam jejaknya selama ini apakah bermasalah atau enggak, bisa kita lihat di situ perusahaannya sudah membangun berapa perumahan dan lain sebagainya. Dan manfaatnya kita bisa sebagai alternatif marketing channel bagi pengembang. Ini dari sisi pengembang developer, jadi biasanya secara konvensional itu marketing developer kan jualannya ya mungkin melalui pameran atau sebar brosur atau ke instansi-instansi gitu ya. Nah, ini salah satu alternatif yang bisa dipakai juga dari sisi pengembang. Kemudian menjangkau property seeker di seluruh Indonesia. Tadi sudah saya sampaikan, pengunjung dari BTN Property ini bisa dari manapun. Jadi orang yang mau ngambil misalnya rumah di Banjarmasin itu bisa jadi adalah orang yang saat ini ada posisinya di Jakarta atau di Bandung. Begitu pula sebaliknya, kita ada minat mau rencana rumah ambil di Jogja misalnya teman-teman ya. Itu bisa dilihat di situ. Jadi secara jangkauan lebih luas. Kemudian potensial buyer dari nasabah atau debitur BTN. Nah, ini juga dari sisi pengembang juga memudahkan karena kami punya nasabah existing yang nanti mungkin bisa dipertemukan untuk kemudian ditawarkan KPR. Kemudian 4D Tour Service. Nah, ini yang saya rasa baru ada di website kami ya. Jadi ini teman-teman, kalau biasanya kalau orang mau beli rumah, Mbak Danti itu kan biasanya pengen lihat rumah contoh ya. Nah, cuma ini
kadang-kadang terkendala mungkin waktu atau jarak, males gitu kan mau ke perumahan harus cuti dulu atau harus izin kerja dulu. Nah, di BTN Property ini diakomodir melalui 4D Tour Service gitu. Jadi langkah digitalisasi kita tuh nggak tanggung-tanggung teman-teman. Sampai dengan tahapan itu kita mulai bertransformasi gitu. Bahkan untuk sekedar melihat rumah contoh tuh disediakan. Jadi kita benar-benar real masuk ke dalam rumah simulasi gitu ya, dari mulai ruang tamu, kamar itu kita bisa lihat melalui website ini teman-teman. Kemudian berikutnya adalah fungsi yang berikutnya next ya. Fungsi berikutnya sebagai konten atau informasi, di situ memuat mengenai promo, kemudian info pameran. Nah itu info pameran juga ada ya. Seperti kemarin mungkin teman-teman tahu yang baru dilaksanakan di Duta Mall ada Ray Expo. Nah itu juga kita informasikan di dalam BTN Property ini dan juga pameran-pameran lainnya di Indonesia. Kemudian rutin update, tadi sudah saya sampaikan, itu selalu terupdate stoknya yang sudah terjual berapa, yang masih ready untuk dijual berapa. Kemudian makro update ya secara perekonomian yang berkaitan dengan industri properti kita bisa baca. Mungkin teman-teman yang berminat atau mau mengkaji ya, bikin jurnal atau bikin penelitian itu bisa dilihat tuh sebagai bahan itu ya terkait dengan industri properti misalnya dari sisi tinjauan makronya misalnya gitu ya. Terus blog, informasi terkini, chat online pun ada. Jadi di situ kita ada admin yang standby untuk menampung pertanyaan-pertanyaan calon nasabah seperti itu. Nah itu manfaatnya juga secara kita sampaikan. Ada yang pertama adalah alternatif berita properti secara nasional atau lokal yang didukung oleh BTN. Kemudian informasi tentang promo, tadi sudah saya sampaikan, dan gambaran kondisi ekonomi. Next. Dan terakhir, nah ini yang saya rasa tidak ada di website properti yang lainnya, adalah pengajuan online KPR teman-teman ya. Kalau yang lain itu mungkin arahannya adalah kalau nggak beli cash kan, atau ya ketika orangnya mau ngajukan ke KPR ya artinya harus ke bank lagi diurus. Nah di sini sekaligus one stop ya, jadi memilih rumahnya, kemudian diajukan KPR-nya di website ini. Nah ini terintegrasi dengan sistem e-loan, kami punya sistem e-loan namanya untuk pemrosesan kredit dari awal sampai dengan akad kredit itu namanya e-loan. Jadi BTN Property ini terintegrasi ketika nanti ada konsumen yang mengisi data diri itu langsung dapat diproses di data center kami. Kemudian dedicated online loan service tadi itu ada yang khusus menangani memang pemrosesnya itu. Oke, next. Why BTN Property ya? Kenapa sih atau apa yang menjadi keunggulan dari BTN Property ini? Yang pertama mungkin dari sisi pemasaran. Ini saya bicara dari sisi developer ya, dari sisi penjual rumah itu bisa memanfaatkan website BTN Property itu untuk memasarkan penjualan proyek di perumahannya. Jadi jangkauannya lebih luas tadi itu, nggak terbatas. Misalkan dia kalau sebar brosur atau apa kan di wilayah lingkup sini-sini aja ya. Nah ini bisa dipasarkan ke seluruh Indonesia. Kemudian pengajuan kredit bisa secara online, terus monitoring pembayaran. Nah ini dari sisi developer juga diuntungkan ketika misalnya konsumen itu diwajibkan untuk DP atau uang muka, nah itu bisa dipantau melalui BTN Property ini. Kemudian yang terakhir adalah tracking. Tracking itu maksudnya kita bisa memantau tracknya sudah sejauh mana dari pengajuan kreditnya itu, baik dari sisi nasabah maupun dari sisi konsumen, apakah masih tahapan analisa atau sudah ada persetujuan, itu bisa di-track secara update di website BTN Property ini. Mungkin itu dari saya mengenai btnproperty.co.id, dan itu memang salah satu dari sekian banyak bentuk transformasi digitalisasi di BTN yang Mbak Danti tadi selain BTN Mobile dan BTN Property ini. Dan kita juga ada yang lain-lainnya dalam rangka memang menyikapi tadi itu perubahan zaman dan juga perubahan perilaku orang, semuanya kepengennya serba online, serba gampang gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, terima kasih.
Kalau ngomongin soal nasabah BTN Property, ini saya juga salah satu nasabah ya Mas. Wah, keren. Rekan-rekan Bipos juga pasti banyak nih ya, rekan-rekan BTN Property atau teman-teman mahasiswa pasti ya Mas ya dalam jangka waktu ya paling nggak 5 tahun lagi pasti udah Betul, kepikiran pasti. mau beli rumah. Apalagi kan sekarang harga properti mulai melambung ya Mas Iya, ya. betul. Nah, harga BTN Property ini bisa jadi salah satu alternatif buat teman-teman mahasiswa yang sudah punya planning nih ya. Nanti disimak sudah disimak tadi beberapa produknya. Nah, untuk teman-teman mahasiswa yang mau bertanya silahkan. Nanti ada beberapa hadiah menarik ya dari BTN. Silahkan angkat tangannya boleh. Wah. Oh nih, aduh ada banyak nih Mas. Gimana? Ini Mbak ini yang pertama tadi boleh sebutkan nama dan dari universitas mana? Oke, perkenalkan nama saya Dina Rahma Amalia dari Fakultas Hukum. Pertama-tama saya tertarik mengenai BTN Property tadi dan saya ingin bertanya apakah BTN mengizinkan jika nasabah ingin melunasi KPR lebih awal dari jadwal yang telah ditetapkan. Jika diizinkan, apakah ada biaya tambahan atau penalti yang perlu dibayarkan? Mungkin dari saya itu saja. Iya, terima kasih Mbak Dina. Boleh Mas Bobi Baik, mungkin langsung dijawab. Langsung aja dijawab ya. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak. Ya, untuk pelunasan dipercepat itu memang kami ada prosedurnya, diperbolehkan. Dan memang terkait dengan biaya yang dibebankan, pastinya kita membebankan tapi secara proporsional ya, pembebanan kepada nasabah. Karena apa? Karena sebenarnya ketika nasabah itu melakukan pelunasan dipercepat, kami ada potensial loss di situ ya untuk keuntungan kami atau yang didapat oleh BTN yang harusnya mungkin 10 sampai 15 tahun. Nah, itu karena nasabah itu melakukan percepatan sehingga memang ada potensial loss di kita. Nah, itu secara ketentuan memang diperbolehkan dan ada biaya, namun memang disesuaikan lah, nggak terlalu besar juga secara penalti. Demikian mungkin. Bagaimana Mbak Dina? Sudah jelas? Oke, pertanyaan kedua nih kita kasih kesempatan teman-teman yang belum tanya dulu ya. Boleh, silakan Masnya. Iya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya Azral Akbar Fahmi Farhan Wibisono dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Sebenarnya pertanyaan pertama, pertanyaan basic yang saya pikirkan ketika mendengar BTN itu adalah kenapa BTN? Tapi sebenarnya tadi sudah dijelaskan juga oleh dua narasumber kita kenapa BTN. Dari dua narasumber kita menyebutkan banyak sekali kelebihan-kelebihan BTN dibandingkan dengan bank-bank yang lainnya. Namun jujur saja saya kurang puas dengan jawaban dan paparan mengenai kenapa BTN. Karena saya sebagai orang awam, jujur saja saya belum memiliki akun rekening di BTN. Hal pertama yang saya pikirkan adalah ada nggak sih jaminan keamanan dari BTN? Lagi-lagi jika berbicara tentang BTN maka orang lain atau orang awam seperti saya akan memikirkan tentang kasus phishing. Kenapa phishing? Karena menurut data yang saya baca pada tahun 2023 itu terjadi 26.675 kasus phishing yang akhirnya membuat kami orang-orang awam merasa takut untuk untuk beranjak dari keuangan tradisional ke keuangan digital. Nah, itu salah satu yang membuat kami itu merasa takut berpindah atau beranjak dari keuangan tradisional kepada menjadi keuangan digital. Nah, hal ini saya rasa belum terjawab tadinya kenapa kami harus memilih BTN, terutama dalam bidang keamanan tadi. Iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Silakan Mbak Amel mungkin bisa langsung dijawab. Terima kasih, namanya panjang banget ya. Berapa ini kosakata tadi saya ingatnya cuman Akbar. Bener ya, ada Akbarnya soalnya sama kayak namanya Mas Bobi Akbar juga. Oke, makasih ya Akbar ya. Jadi tadi kenapa sih harus Bank BTN gitu ya. Terus yang kedua takut gitu ya berpindah dari yang tradisional gitu ya. Mungkin tradisional ini maksudnya nabungnya di celengan gitu ya atau di bawah bantal gitu ya. Harus berpindah ke bank gitu lah. Yang pertama saya jawab kenapa sih harus Bank BTN? Ya Bank BTN ini tadi sudah saya jelaskan kita memiliki aset 5 terbesar gitu ya di Indonesia. Kita ini sebenarnya udah bank tua gitu ya. Jadi kita tuh sejak dulu itu
namanya Postbank gitu ya di Jakarta. Kemudian kita terus bertransformasi hingga menjadi Bank Tabungan Negara gitu ya. Namanya aja Bank Tabungan Negara ya. Udah pasti sebenarnya tujuannya buat masyarakat Indonesia itu menabung gitu ya. Dan kita pasti menjamin keamanan data nasabah, kemudian dana nasabah yang kalau tadi terkait dengan phishing itu sebenarnya eksternal ya, eksternal dari Bank BTN. Nah, kita secara teknologi juga sudah ada divisi terkait yang mengelola resiko-resiko tersebut gitu ya. Jadi misalnya nih, biasanya phishing itu bisa masuk ke sistemnya bank atau melalui WA gitu ya, kayak APK atau apa. Nah, kalau di internal kami ada email gitu ya. Nah, kalau ada email dari eksternal itu kami harus verifikasi terlebih dahulu. Ini email apa gitu ya. Kalau biasanya udah ada tanda tuh teman-teman ya. Jadi ada tanda kuning. Nah, kita tuh bahaya tuh kalau itu diklik ada apa gitu, itu akan berpengaruh ke sistem kami. Jadi kami di internal kami pun kami disosialisasikan mengenai resiko-resiko dari eksternal tersebut. Kemudian ya, untuk nasabahnya kita juga ada mengedukasi ke seluruh nasabah bahwa hati-hati loh gitu ya. Sekarang itu banyak sekali terjadi penipuan-penipuan mengatasnamakan BTN. Kemudian ada aplikasi-aplikasi seperti tadi yang dijelaskan, nanti berubah gitu ya, biaya administrasinya menjadi 150.000, kemudian takut, kemudian ngeklik. Nah itu juga banyak tersebar gitu ya di seluruh nasabah, bukan hanya di BTN, di bank lain pun juga. Nah ini adalah kita tuh udah edukasi semua nasabah kita hati-hati gitu. Kita punya nomor WA, nomor call center sendiri yang resmi punya BTN. Jika selain dari nomor itu mohon diabaikan. Nah itu biasa kita share itu di medsos kami, kemudian di status seluruh karyawan Bank BTN. Nah kami itu kebetulan selalu share apapun informasi untuk nasabah itu di share di grup gitu ya. Jadi apapun itu kita share di status masing-masing, di medsos masing-masing. Ini gunanya untuk mengedukasi ke seluruh nasabah ataupun yang belum nasabah gitu ya. Oh iya BTN ternyata aman gitu ya, dia sudah mengedukasi duluan gitu. Jadi jangan khawatir ya. Nanti kalau nyimpan uangnya di celengan atau di bawah bantal, di celengan takut dicuri orang ya. Terus di bawah bantal nanti dimakan rayap, nggak apa-apa. Nah kita sekarang itu sudah digitalisasi. Kalau kita nggak mau berubah ke digital gitu, kitanya akan tertinggal. Sekarang tuh sudah zamannya non cash ya teman-teman ya. Di IKN aja itu semuanya nanti akan non tunai. Jadi seluruh pembayaran itu sudah tidak ada menggunakan cash lagi, kita udah cashless gitu ya. Jadi kris, edisi atau melalui Shopee, itu kan Shopee Pay juga ada scan barcode-nya, GoPay, dan itu tuh udah kita tuh arahnya sudah ke sana gitu. Mungkin itu ya, membantu Akbar. Jadi Akbar jangan takut ya nabung di bank gitu ya. Jangan ragu lagi karena kita menjamin gitu ya. Terus itu tadi seperti pesan Bapak, dicoba aja gitu. Yang belum pernah buka rekening dicoba biar kalian itu tahu oh di bank itu seperti apa sih gitu ya. Mungkin itu. Terima kasih Iya, Mbak. terima kasih Mbak Melani. Mungkin satu penanya lagi boleh? Nah, silahkan Mbak yang di belakang Mas Akbar nih tadi dulu. Oke, selamat sore. Perkenalkan nama saya Asa dari Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Hukum. Mau tanya nih, jika debitur KPR meninggal dunia, apakah hutang tersebut lunas? Kemudian ada lagi, apakah yang terjadi jika telat pembayaran KPR BTN? Apakah itu ada kena denda atau sejenis surat teguran? Ya, terima kasih. Silahkan mungkin Mas Bobi ya yang menjawab. Iya. Makasih tadi siapa namanya? Asa. Makasih ya Asa dari Fakultas Hukum ya. Tadi pertanyaannya apa? Kalau meninggal, oke. Kalau meninggal, memang kami ada peraturan kalau untuk debitur, seluruh debitur yang akad kredit KPR di BTN itu di cover oleh asuransi teman-teman. Asuransinya antara lain asuransi kredit, asuransi jiwa, dan asuransi kebakaran. Nah, yang tadi mungkin ditanyain oleh Asa, yang
relate itu adalah asuransi jiwa ya. Nah, ketika debitur itu meninggal dunia, itu nanti ahli waris berkewajiban untuk lapor ke pihak BTN menyampaikan bahwa debitur itu meninggal dan disertai dengan bukti-bukti ya, akte kematian, surat waris dan lain sebagainya. Nah, nanti itu adalah dijadikan persyaratan untuk mengajukan klaim asuransinya. Nah, ketika asuransi itu dibayar oleh pihak asuransi, itu adalah untuk melunasi hutangnya di bank, seperti itu. Sehingga nanti ahli waris itu tidak terbebani oleh hutang dari si debitur tersebut karena di-cover oleh asuransi. Seperti itu. Nah, kemudian untuk kasus misalnya, tadi pertanyaan yang kedua adalah debiturnya telat membayar. Nah, dalam hal telat membayar itu ada beberapa treatment atau perlakuan ya kepada debitur yang telat itu. Yang pertama, memang kami sebelum debitur telat itu kami lakukan upaya preventif ya. Jadi jangan sampai telat. Jadi selalu diingatkan baik melalui WA, SMS maupun telepon gitu ya. Ketika billingnya itu biasanya tanggal 7 itu ada tim kami yang telepon call collection. Nah, itu diingatkan untuk pembayaran. Kemudian setelah itu kalau misalkan sudah telat lagi, kami juga ada prosedur namanya melalui surat peringatan. Surat peringatan itu sampai 1, 2, 3. Nah, kalau masih nggak bayar lagi, nah itu ada prosedur lagi, nanti ada restrukturisasi kredit namanya. Restrukturisasi kredit itu kita tawarkan kepada yang bersangkutan, kira-kira kendalanya apa gitu ya, kita bicarakan apakah karena mungkin di PHK sehingga dia nggak bisa bayar atau apa. Nah, itu restrukturisasi kredit itu adalah untuk mengatur ulang misalnya jadwal pembayarannya diatur, diperpanjang jangka waktunya sehingga angsurannya lebih murah misalnya, atau ditunda pembayarannya selama setahun gitu ya. Ya, hal-hal seperti itu adalah upaya kita untuk perbaikan atau kualitas kredit gitu. Kemudian yang terakhir, nah ini kalau yang sudah semakin nggak bisa diapa-apain ya kita ada upaya eksekusi agunan ya. Eksekusi agunan itu memang langkah terakhir ya, mau nggak mau kita melakukan lelang terhadap rumah itu. Nah, tadi pertanyaannya juga disinggung mengenai ada denda atau enggak, ya tentunya ada ya, dan itu memang selalu kita jelaskan di awal ketika akad kredit. Jadi semuanya itu transparan ya. Apa yang menjadi hak dan kewajiban debitur itu pasti dijelaskan ketika akad kredit. Berapa biaya yang dibebankan kalau misalkan telat membayar dan sebagainya gitu. Jadi itu kesepakatan gitu, dan itu dituangkan di perjanjian kredit secara notaril. Seperti itu. Oke ya. Dan mungkin saya tambahin tadi sedikit yang pertanyaan dari Akbar ya, karena sesama Akbar nih Mbak, jadi kayaknya mesti jawab dikit aja. Nah, itu tadi kekhawatirannya dari penabung tradisional untuk beralih ke yang digital atau perbankan gitu ya. Ya ini sebenarnya seluruh bank itu ya Akbar itu diawasi oleh OJK. Tadi kan Pak siapa namanya? Pak Andi ya sudah panjang lebar tuh menyampaikan, kan beliau juga fungsinya adalah untuk mengawasi bank-bank seluruh Indonesia tuh. Nah, termasuk BTN di salah satunya di itu. Jadi kita tuh diawasi secara ketat oleh OJK dan Bank Indonesia, Mbak. Jadi banyak sekali regulasi yang harus diikuti oleh seluruh perbankan. Kalau dia mau terus operasional atau mau buka kantor cabang baru aja, itu regulasinya banyak sekali gitu. Jadi nggak sembarangan. Termasuk perlindungan kepada konsumen, perlindungan kepada dana nasabah seperti itu. Dan yang kedua juga dana yang ditempatkan oleh nasabah itu dijamin oleh LPS. Nah, saya mau tanya nih, ada yang tahu nggak kepanjangan LPS? Ayo. Tunjuk tangan. Ya. Oke, nanti dapat hadiah. Dapat hadiah ya. Keren. Nah itu, jadi nggak usah khawatir. Jadi kita itu seluruh perbankan itu terdaftar di OJK dan diawasi oleh lembaga penjamin sosial. Gitu mungkin. Oke. Nah, itu kan tadi mahasiswa yang bertanya ya. Sekarang giliran dari Mas Bobi sama Mbak Amel nih yang mau memberikan pertanyaan untuk rekan-rekan mahasiswa. Nanti juga dapat hadiah menarik ya. Untuk teman-teman langsung aja tunjuk tangan. Nanti dibantu sama teman-teman Banjarmasin Pos. Oke, silakan Mbak Amel nih, pertanyaan pertama boleh. Oke. Tadi tuh pertanyaan udah berat-berat ya, maksudnya udah keren-keren semuanya. Nah, keren lah pokoknya teman-teman semua di sini. Kalau dari saya sih kita pengen happy aja di sini gitu ya. Maksudnya
mengikuti materi, tapi nggak terlalu tegang, nggak terlalu kaku gitu ya. Pertanyaannya sulit banget. Yang bisa jawab nanti dapat hadiah dari Mas Indra asli Semarang tuh di belakang, masih jomblo. Iya. Ada yang sudah follow Instagramnya BTN nggak? Yang angkat tangan duluan ya. Yang dari tadi kayaknya. Ya yang dua ya. Janjian yang angkat tangannya ya. Coba Indra dicek Indra. Dicek dulu boleh. Yang jangan-jangan baru follow nih. Coba Indra. Sekalian kenalan ya Indra ya. Ada dua. Sampingnya cewek. Boleh. Oke benar. Sip, Oke ya, nanti dapat hadiah dari Mas Indra ganteng. Kemudian yang kedua, aduh ini susah banget nih beneran. Apa kepanjangan dari KPR? Boleh. Mbaknya duluan. Itu berapa orang, untuk berapa orang, Mbak? Untuk 2 orang deh. 2 orang kasihan deh, boleh. ya. Satunya masih ya, boleh. Iya, itu ya tadi ya. Izin menjawab Ibu, jadi KPR itu kepanjangannya adalah kredit pemilikan rumah. Iya. Benar nggak Mas Bobi? Betul. Satunya lagi, ayo. Itu Masnya, oh iya, berarti pertanyaan yang beda karena Boleh tadi dikit. udah benar. Maaf ya. Gampang-gampang kok. Gampang kok, tenang aja. Ini nggak seperti kuliah ya, berat gitu ya. Oke. Saya mau nanya nih, lokasi kantor Bank BTN, kantor cabang Banjarmasin, di mana aja? Ayo diingat dulu. Ayo. Ini aja deh yang cabang utamanya aja yang di Banjarmasin. Ada yang tahu nggak di mana? Tadi kan sudah Mas disebutkan kan di awal tadi. Tuh, jangan di ini. Jalannya loh ya, jalannya. Jujur. Bukan cluenya. Jujur nggak tahu. Ada. Oke, ada yang tahu? Ya, silahkan. Iya. Nama jalannya. Marta Dinata. Marta Dinata ya. Betul. Udah berapa pertanyaan Indra? 1 lagi. Oke, pertanyaan terakhir. Paling sulit nih, terakhir nih. Aduh, susah banget ya Allah. Kayaknya harus Mas Bobi nih yang nyampein. Karena susah banget pertanyaannya. Oh. Mana nih, ini ada 25 pertanyaan nih, saya bingung yang mana. Kok pada panik? Enggak. Mukanya tegang semua. Enggak, gini aja deh. Salah satu fungsi yang tadi sudah saya sebutin, ada 3 fungsi BTN Property, apa sih? 1 aja. Fungsinya sebagai apa sih BTN Property itu kalau teman-teman mengakses websitenya itu? Sebagai apa? Tadi saya udah bilang, ya. As a marketplace sama content and informasi. Woi. Gimana Mas Minta Bobi, satu benar dikasih, jawabannya? dijawabnya 2 sama dia, keren. Ayo. Betul. Oke, betul itu tadi ya. Silakan buat teman-teman yang sudah bertanya dan boleh deh, ada 1 lagi dari Mbak Mel katanya. Ini saya nggak mau kalah ya sama Pak Andi tadi, Wus. Saya mau ngasih link aja. Ada yang punya link aja atau Dana? Dana pasti punya semua Dana ya. Ada ya. Atau cash aja lah. Nanti nomor handphone saya ketahuan gitu kan ya. Iya. Oke. Ayo semuanya siap-siap. Siap, Jarinya siap, diangkat, tangannya diangkat dulu. Siap-siap. Oke. Ada yang udah download BTN Mobile? Woi. Wih, kita ulang ya. Duh saya nggak tahu. yang belum dong kasih kesempatan teman yang Berarti belum udah punya dong. rekening BTN ini. Mbak Danti nih, jurinya Mbak Danti ya. Mana Boleh nih, deh kita Mbak? ulang lagi ya. Oh, iya, Oke, oke. ini Ini pakai harus- aba-aba ya. Siap-siap sudah Harus teman-teman gerak ya. cepat ya. Sudah siap-siap? 1. Oke, 1, 2, 2,5, 3. Yang mana nih, Mbak? Yang mana, Mas? Oke, boleh. Oke, untuk Indra boleh dilihat Indra. boleh bener Sekalian nggak? Tuker nomor handphone ya Indra.
Sekarang nanti nomor teleponnya setor ke Mas Hendra ya. Udah aktivasi? Download. Oh iya, dia download dulu. Berarti nanti siap buka rekening BTN-nya. Oke, nggak apa-apa. Oke. Udah? Mbak ada? Makasih ya. Oke, silakan teman-teman yang berhasil mendapatkan hadiah nih dari Mas Bobi dan Mbak Mel boleh maju dulu. Kita penyerahan hadiah sekaligus foto bersama ya Mbak Mel ya. Ya boleh silakan. Iya. Boleh. Ya boleh. Mbak Mel sama Mas Bobi kita berdiri dulu. Ya, silahkan penyerahan hadiahnya dari Mbak Amel dulu. Ya. Iya, penyerahan hadiah untuk teman-teman mahasiswa ini sekaligus menghadiri perjumpaan kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman mahasiswa dari ULM Banjarmasin, STIE Indonesia, dan juga UIN Antasari Banjarmasin untuk partisipasinya. Saya Danti Ayu, mohon undur diri bersama kru yang bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.